棺を探すのに利用できるかもしれん。Halo semua, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Akunime. Di kesempatan kali ini, Mimin mau bahas seluruh alur cerita anime Noblesse. Anime ini diangkat dari manhwa webtoon yang ditulis oleh Jae Son dan digambar oleh Kwang Suli. Manhwa ini juga diterbitkan di line webtoon dalam bahasa Indonesia sejak bulan April 2015 hingga 28 Januari 2019. Dan diadaptasi menjadi dua animasi video asli pada tahun 2015 dan 2016 dan seri animenya pada tahun 2020 kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar channel ini terus berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように古いた思い出の誇りを払う。 Oke, kita awali ceritanya dari animasi asli Noblesse yang berjudul Noblesse Awakening. Animasi ini berkisah tentang seorang kaum nobel atau bangsawan yang sangat kuat, yaitu Kadis Etrama di Reizel atau bisa dipanggil Rei atau Reizel. Rei terbangun di sebuah bangunan yang ditinggalkan di Korea Selatan tanpa mengetahui perkembangan umat manusia. Setelah melihat pakaian yang paling banyak digunakan orang-orang di jalan, Rei memakai seragam SMA Yeran dan mengikuti murid-murid tersebut ke sana. Ia pergi ke sekolah di mana ia bertemu dengan pelayan setianya yaitu Frankenstein. Frankenstein sendiri adalah pendiri sekaligus kepala sekolah tersebut. Master, 久しぶりだな、Frankenstein. Dengan bantuan Frankenstein, Ray masuk ke SMA Yeran dan secara tidak sengaja berteman dengan murid-murid di sekolah tersebut. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan manusia modifikasi yang bernama M21 dan M24, di mana mereka adalah utusan dari sebuah organisasi rahasia yaitu Union. Mereka bermaksud untuk mencuri peti mati yang berisi Noblesse. Namun, karena Rai yang seorang Noblesse sudah terbangun, maka peti tersebut pun hilang. Manusia modifikasi lain yaitu Jack dan Mary juga ikut datang ke Korea Selatan untuk mencari dan menangkap Noblesse dengan cara menggunakan murid SMA Yeran sebagai sandera. Singkat cerita, Ray dan Frankenstein mengetahui bahwa murid SMA Yeran telah ditangkap dan bergegas untuk menyelamatkan mereka. Ketika murid SMA Yeran sedang disiksa, M24 mengingat akan penderitaannya ketika di Union dan bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Namun, di sini M24 berhasil dibunuh oleh Jack. Tidak lama kemudian, Ray pun tiba dan mengalahkan Jack, dan di sisi lain, Frankenstein juga berhasil mengalahkan Mary. 目も合わせられないほど怖いのが。目線が合わない。ひざまずけ。Masuk ke seri animenya, di sini plot sedikit berubah, di mana pada awalnya lokasi berada di Korea Selatan, namun berubah dan pindah ke Jepang. Ray dan Frankenstein kini mengenal manusia modifikasi M21 dan merekrutnya menjadi penjaga sekolah SMA Yeran. Di sini kita diperkenalkan dengan organisasi di bawah kendali Union lain yaitu kelompok DA5. DA5 sendiri beranggotakan Kranz, Hammer, Shark, Tao, dan Takeo. Mereka diberi misi datang ke Jepang untuk menyelidiki Jepang karena kehilangan dua manusia modifikasi yang diutus oleh Union. Selain dari utusan Union yaitu DA5, utusan dari Lecodonia yaitu Regis dan pemimpin klan Seira de Royal juga datang ke Jepang untuk menyelidiki manusia modifikasi yang sempat menghancurkan beberapa bangunan di Jepang. Lecodonia sendiri merupakan tempat di mana kaum nobel atau bangsawan berada, dan di Lecodonia terdapat 11 pemimpin klan yang memimpin masing-masing klan. Dan terdapat satu pemimpin yang disebut dengan Lord, di mana Lord merupakan penguasa yang berada di Lecodonia. Seira dan Regis merupakan keturunan murni dari bangsawan sebelumnya, dan karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal di Jepang, mereka pergi ke sekolah Yeran dan mencoba mengendalikan pikiran M21 dan Frankenstein untuk menyelesaikan administrasi mereka di sekolah. Selain itu, mereka juga tinggal serumah dengan Ray, Frankenstein, dan M21.
Kemudian kelompok DA5 mulai bergerak. Dari penyelidikan yang mereka lakukan bahwa manusia modifikasi yaitu Jack dan Mary datang ke Jepang untuk mencari M21 dan M24. Dan anggota DA5 tahu bahwa M21 masih hidup dari kamera kepolisian setempat yang dibajak oleh Tao. Singkat cerita, kelompok DA5 berhasil menangkap M21 dan menyiksa M21 untuk mengetahui informasi kematian Jack dan Mary serta informasi lokasi keberadaan Nobles. Namun, di sini M21 tetap diam dan tidak memberikan informasi. Saat penangkapan M21, DA5 melihat teman M21 yaitu Regis, Seira, dan murid SMA Yaran lainnya. Dan DA5 berencana menjadikan mereka sandera agar M21 mau memberikan informasi. Singkat cerita, Regis dan murid SMA Yaran lainnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat persembunyian DA5. Di sisi lain, Seira menyadari bahwa koneksinya dengan Regis telah terputus dan hal itu menandakan bahwa Regis sedang pingsan. Akhirnya Seira pun pergi ke tempat Regis berada. Kemudian, Frankenstein dan Ray juga ikut ke tempat DA5 karena DA5 juga membawa murid dari SMA Yaran, di mana di sini murid-murid SMA Yaran merupakan tanggung jawab Frankenstein yang merupakan seorang kepala sekolah. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi di mana di sini Seira berhasil mengalahkan Hammer dan Frankenstein berhasil mengalahkan Takio. Di sisi lain, Regis yang sudah tersadar berhasil melepaskan diri dan melawan DA5. Di sini, kapten dari DA5 yaitu Kranz memakan pil yang berfungsi meningkatkan kekuatan serta menyerap kekuatan temannya sendiri yaitu Shark untuk menambah kekuatannya. Regis dan M21 pun terpojok karena tidak dapat melawan kekuatan dari Kranz. Tidak lama kemudian, Ray pun tiba dan menghentikan pergerakan Kranz. Di sini Regis terkejut karena Ray menggunakan kekuatan darah yang hanya bisa digunakan oleh sang penguasa darah itu sendiri yaitu Bloodfield. Akhirnya, Kranz berhasil dikalahkan oleh Ray. Kemudian mereka kembali ke rumah dengan membawa Tao dan Takeo dan Frankenstein mengobati mereka. Ketika Tao dan Takeo bangun dan menyadari bahwa mereka berada di rumah Frankenstein, mereka pun berterima kasih dan berencana untuk pergi. Namun, di sini M21 meminta kepada Frankenstein untuk mengizinkan Tao dan Takeo untuk tinggal bersama mereka. Frankenstein dan Ray pun mengizinkan Tao dan Takeo untuk tinggal, serta memberi mereka tugas sebagai penjaga sekolah SMA Yaran, sama seperti M21. Mereka pun menjalani hidup seperti biasa, di mana Ray, Seira, Regis bersekolah layaknya murid biasa. Kehidupan seperti ini yang diinginkan oleh Ray, yaitu kehidupan yang penuh kedamaian dan kebersamaan. Kemudian datang pemimpin klan dari Lecodonia yang bernama Gejutel Calendre, yang merupakan kakek dari Regis. Ia datang ke Jepang atas perintah Lord yang menerima laporan dari Seira dan Regis akan seseorang yang mirip dengan bangsawan. Pemimpin bangsawan sebetulnya ingin mencari informasi dari makhluk dalam peti mati, atau lebih tepatnya adalah Ray, karena Lord dan pemimpin klan sekarang menganggap Ray adalah pengkhianat Lecodonia. Akhirnya Gejutel dan Ray pun bertemu. Di sini Gejutel bercerita bahwa Lord terdahulu dan pemimpin klan terdahulu telah tidur selamanya, dan hanya dirinya pemimpin terdahulu yang masih ada. Hal itu terjadi karena ia diberi tugas oleh Lord terdahulu untuk membimbing Lord dan pemimpin bangsawan yang sekarang. Karena Lord dan pemimpin klan masih muda, sehingga mereka tidak mengetahui akan kekuatan dan tugas dari Ray dan menganggap Ray sebagai pengkhianat Lecodonia. Padahal, pengkhianatan di Lecodonia terjadi 500 tahun yang lalu dan Ray sudah tertidur selama 820 tahun, yang artinya pengkhianatan terjadi saat Ray sedang tertidur. Kemudian Gejutel meminta Ray untuk kembali ke Lecodonia bersamanya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Ray menolak permintaan Gejutel tersebut karena Ray ingin lebih lama tinggal bersama keluarga manusianya. Flashback jauh ke belakang, di sini kita diperlihatkan akan masa lalu Frankenstein, di mana Frankenstein dulunya merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan kaum bangsawan sebagai penelitiannya, dan hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekuatan.
Lord terdahulu memerintahkan dua pemimpin klan yaitu Gejutel Kalendre dan Rhaegar Kertia untuk membawa Frankenstein ke hadapan Lord terdahulu. Akhirnya pertarungan Frankenstein dengan Gejutel dan Rhaegar terjadi. Rhaegar dan Gejutel di sini terkejut melihat kekuatan Frankenstein karena Frankenstein juga memiliki senjata yang mirip dengan Sword Weapon. Dan senjata tersebut bernama Dragspear. Kekuatan Frankenstein sendiri setara dengan pemimpin klan sehingga Gejutel dan Rhaegar pun kesulitan menghadapinya. Namun, pada saat itu Frankenstein belum bisa mengendalikan kekuatan Dragspear-nya sehingga Frankenstein termakan oleh kekuatannya sendiri. Singkat cerita, Gejutel dan Rhaegar pun mengeluarkan serangan terkuatnya dan berhasil melukai Frankenstein. Namun, Frankenstein sendiri berhasil kabur dan masuk ke sebuah mansion di mana Ray tinggal. Disinilah pertama kalinya Frankenstein mengenal dan menjadi pelayan Ray. Akhirnya, Frankenstein tinggal bersama Ray di Lacodonia dan sering berlatih dengan pemimpin klan yaitu Rhaegar Kertia. その服私のだ。すみません。 Setelah 5 tahun tinggal di Lacodonia, Frankenstein menemui Lord terdahulu. Di sini, Lord meminta Frankenstein untuk mengikat sumpah dengan Ray. Alasannya, apabila Frankenstein mengikat sumpah dengan Ray, maka kehidupan Frankenstein akan lebih lama. Singkat cerita, Frankenstein mengikat sumpah dengan Ray untuk selalu menjadi pelayan setia Ray. Kemudian, scene kembali ke kehidupan sekarang, di mana Ray masih menolak permintaan Gejutel dan memutuskan untuk tinggal lebih lama bersama manusia. Gejutel pun kembali ke Lacodonia dan menghadap Lord. Di sini, Lord meminta Gejutel untuk menjelaskan orang yang ia temui adalah bangsawan atau bukan. Namun, Gejutel tidak mengatakan pada Lord bahwa ia bertemu dengan Ray, dan Gejutel hanya mengatakan bahwa laporan yang diberikan Saira dan Regis adalah salah. Lord pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gejutel dan memasukkan Gejutel ke penjara. Lalu, Lord memerintahkan pemimpin klan Kertia sekarang yaitu Raja Kertia untuk pergi ke Jepang. Raja Kertia sendiri adalah anak dari Rhaegar Kertia, di mana Rhaegar Kertia adalah pemimpin klan terdahulu yang sering berlatih dengan Frankenstein. Setelah itu datang adik Raja Kertia yaitu Rael Kertia yang menawarkan diri untuk pergi ke Jepang menjemput Saira. Saat Rael tiba di sekolah, Rael membuat masalah dengan menyerang M21, Tao, dan Takio. Kemudian Regis dan Saira pun datang untuk menghentikan Rael, namun karena Rael lebih kuat dari Regis, mereka pun tidak dapat mengalahkan Rael. Saira pun menyuruh Rael untuk pergi dan bertemu dengannya di pusat kota. Malam pun tiba, Saira pergi untuk menemui Rael. Di sini, Saira menolak ajakan Rael untuk kembali ke Lacodonia. Tidak lama kemudian, Frankenstein pun datang untuk menemui Rael, dan tanpa basa-basi, Rael langsung menyerang Frankenstein. Namun, dengan mudahnya Frankenstein menghindari serangan Rael. Pertarungan pun terus berlangsung dengan kekuatan Frankenstein yang lebih unggul. Lalu, Frankenstein menyuruh Rael mengeluarkan Soul Weapon miliknya. Frankenstein mengetahui Rael memiliki Soul Weapon karena Frankenstein merasakan jiwa Rhaegar Kertia di dalam tubuh Rael. Rael pun mengeluarkan Soul Weapon-nya dan Frankenstein mengeluarkan Dragspear miliknya. Namun, pertarungan hanya berlangsung sebentar karena dihentikan oleh Saira. Akhirnya Rael pun mengeluarkan surat perintah dari Lord untuk membawa Saira kembali ke Lacodonia. Dan mau tidak mau, Saira pun harus pergi bersama Rael untuk menemui Lord. Pada saat Saira menemui Lord, Saira tidak mengatakan apapun mengenai informasi yang Saira ketahui di Jepang. Dan akhirnya Saira pun dimasukkan ke dalam penjara Lacodonia. Mendengar informasi dari Frankenstein, Ray pun merasa khawatir terhadap Gejutel dan Saira, serta memutuskan untuk kembali ke Lacodonia. Pada awalnya, mereka pergi ke Lacodonia menggunakan pesawat hanya bertiga, tetapi ternyata M21, Tao, dan Takeo pun ikut dengan bersembunyi di dalam pesawat. Singkat cerita, Ray dan Frankenstein kembali ke mansion milik Ray. Dan ketika masuk, Ray dan Frankenstein terkejut karena terdapat soul weapon milik Lord terdahulu yang bernama Ragnarok. Di sisi lain, Regis menghentikan bangsawan penjaga yang mengejar mereka. Namun, karena jumlah yang banyak dan identitas Regis yang sudah diketahui, Regis pun kesulitan menghadapi mereka. Dan akhirnya, datang M21, Tao, dan Takeo membantu Regis.
Dari sini terbentuk organisasi bernama RK4 atau dengan kepanjangan Razel Kenaik 4 dengan anggota M21, Tao, Takeo, dan Regis. Akhirnya, Rei memutuskan untuk pergi ke makam suci dan menemui Lord yang sekarang, yaitu Erga Kinesis di Raskeia. Saat Rai Frankenstein dan RK4 pergi menuju makam suci, mereka dihadang oleh bangsawan pemimpin klan Kertia, yaitu Raza Kertia dan adiknya Rael Kertia. Rai pun memutuskan untuk pergi ke makam suci sendiri dan menyerahkan pertarungan tersebut pada Frankenstein dan RK4. Makam suci sendiri merupakan makam yang berada di Kastil Lord, tempat Lord terdahulu tidur selamanya. Ketika Seira mendengar bahwa Gejutel akan tidur selamanya atau dibunuh oleh Lord, Seira marah dan pergi untuk menyelamatkan Gejutel. Namun, Seira dihadang oleh pemimpin klan bernama Rosalia Eleanor. Terjadi pertarungan yang dahsyat di antara mereka, tetapi Rosalia berhasil mengalahkan Seira dan membawa Seira ke makam suci untuk dihukum bersama Gejutel. Tidak lama kemudian, Razel pun datang dan dengan gagahnya Razel berjalan untuk menemui Lord Raskeia. Dan akhirnya, Razel pun menyuruh Lord Raskeia menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Namun, kekuatan Lord Raskeia di sini tidak cukup untuk melukai Rei. Karena merasakan kekuatan yang besar, Frankenstein pun bergegas pergi ke makam suci untuk melihat tuannya, yaitu Rei. Di sini, Frankenstein khawatir akan keadaan Rei karena apabila Rei terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya, maka akan sangat berbahaya dan dapat mengurangi kehidupannya. Rei selalu menyuruh Lord Raskeia untuk menyerang dirinya, tetapi selalu bisa ditahan oleh Rei. Di sini, pemimpin klan yang sekarang pun terkejut melihat kekuatan Rei yang bisa menahan serangan dari Lord. Rei pun mengeluarkan Ragnarok yang ia terima dari Lord terdahulu dan memberikannya kepada Lord yang sekarang, yaitu Raskeia. Ternyata, Ragnarok milik Raskeia merupakan sebagian dari Ragnarok itu sendiri, karena Lord terdahulu membagi Ragnarok menjadi dua. Kedua belah Ragnarok pun menyatu dan memunculkan pesan atau sisa ingatan dari Lord terdahulu dan menjelaskan akan kebenaran dan siapa itu Rei. Akhirnya pertarungan pun selesai karena Raskeia dan pemimpin klan yang sekarang tahu akan kekuatan dan tugas Rei yang sesungguhnya dan mereka sadar bahwa Kadis Etrama di Razel bukanlah pengkhianat Lecodonia. Pemimpin klan Gejutel pun tidak jadi dihukum atau dibunuh oleh Lord Raskeia untuk tidur selamanya dan justru Raskeia menyuruh Gejutel untuk menjadi penasihatnya. Singkat cerita, Rei, Frankenstein, RK4, dan Seira kembali ke Jepang untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Dan Lord Raskeia pun kembali memimpin Lecodonia tanpa adanya rasa curiga terhadap Rei. Dan cerita pun selesai. Nah, mungkin itu alur cerita dari anime Noblesse season ke-1 yang meskipun banyak scene atau adegan yang berbeda dari versi webtoonnya, tapi ya secara plot atau alur besarnya mungkin masih sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan untuk kalian yang mau download animenya, link sudah Mimin tulis di deskripsi video ini. Dan bagi kalian yang mau menambahkan atau request alur cerita anime lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Mimin beserta seluruh jajaran akun anime undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.